رحمه الله تعالى دام النفع به بركات علومه من في الدارين آمين. صاحب هذا الكتاب جميع شراحه هذا علينا من بركاتهم فيضاتهم نفحاتهم إلهاماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi nasta'in ala umuri dunya wad din. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Iftah alaina futuhal arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya'al mursalin. Birahmatik ya arhamar rahimin. Wal muallif rahimahullah ta'ala ila an qala qurbuka minhu an takuna musyahidan li qurbih wa illa famin aina anta wa wujudu qurbih. Kedekatanmu kepadanya adalah engkau menyaksikan akan kedekatannya kepadamu. Jika tidak begitu pemahamannya, dari mana engkau dapat menyimpulkan kedekatannya? Wallahu ta'ala alam. Kita baca aja syarahnya. Idza haqqaqta annal aqwan tsabitah bi itsbatih mamhuwah bi ahadiyati dzatih. Kalau kamu sudah memahami bahwa seluruh makhluk itu ada karena diadakan olehnya, hilang saat hilang dengan kemahaesaannya, maka kamu akan paham betul bahwasanya seluruh makhluk, tempat, waktu itu aslinya tidak ada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sebelum semuanya diciptakan ia berdiri sendiri dan hanya ada sendiri, maka hari ini pun dia tidak ada di tempat, tidak ada di waktu. Baqiya kadzalik la aina wala makana wala zaman. Maka Allah masih demikian, tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak bisa dikatakan di mana. Cahaya keesaannya menghapus seluruh keberadaan makhluk, maka dengan wujudnya Allah hilanglah seluruh zaman dan makan, yang tersisa hanya dia saja. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, manusia mencela masa, padahal akulah masa itu. Pada kekuasaanku ada siang dan malam. Maka wujud yang hakiki adalah wujud zatnya dan asar dari sifatnya. Dialah yang maha wujud, namun dia bersembunyi dan tidak nampak pada apa-apa yang zahir. Kalau engkau sudah memahami ini, maka kamu akan paham bahwa dia dekat kepada segala sesuatu. Dia meliputi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu kecuali dia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kedekatan Allah kepada kita saat kita sudah bisa merasakan kedekatannya. Kalau bukan begitu kepahamannya, ya gimana kita bisa memahami kedekatan Allah? Jadi Allah itu tidak bertempat, tidak di dalam ruang waktu, bahwa semua ini ciptaannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpanya maka semuanya tidak akan pernah ada. Kalau kita pahami ini semua, maka kita akan paham bahwa dialah yang ada, selainnya tidak ada, kemahaesaannya bersembunyi di balik segala sesuatu yang ada. Sehingga kalau kita paham bahwa di balik semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menciptakan segalanya, maka kita akan paham bahwa segala sesuatu itu teramat dekat dan diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tapi kita tidak bisa bayangkan ya
Berarti di sini ada Allah. Nggak bisa kayak begitu. Kayak dulu saya pernah ikut training. Kamu ikut apa enggak? Ya, pas apa? Neografik ya. Kalau yang hewan-hewan tuh apa? Neografik ya. Apa? Grafik-grafik tuh loh. Pas apa? Pas singa senyum tuh. Lihat keindahannya. Itu ada Allah di baliknya. Ya, jangan gitu juga maksudnya. Lihat tetesan air di zoom tuh kan indah banget tuh. Wallahu muhitum bikulli syai'. Nah di situ semua ada Allah. Maksudnya ada zatnya, ya nggak boleh begitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi kedekatan Allah kepada hambanya, kalau kita memahami itu, maka kita akan menyadari bahwa di dalam semua yang kita lihat, dalam segala yang nampak, di situ ada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak begitu kepahamannya, ya terus gimana kita bisa menyimpulkan dekatnya dia? Jadi nggak bisa dekatnya dia itu dekat secara fisik, dekat secara tempat, itu nggak boleh. Nanti makanya di sini dijelaskan, menurut dalam syarah hikamnya Syekh Zarruq, beliau mengatakan kedekatan Allah kepada hambanya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah qurbul karamah, kedekatan berupa kemuliaan, yaitu taqribul haqqi abdahu hatta yakuna musyahidan liqurbihi minhu fayatawallahu duna ma siwa. Ini yang dimaksud dalam hikmah ini. Kedekatan Allah kepada hambanya itu ada. Itu anak-anak nggak ada yang nunggu ya, setoran siapa itu yang nunggu ya? Isra di itu ya, di apa lagi nih? Yuk tunggu aja tuh, yuk santri itu kosong gitu ntar pada nggak. Yang pertama qurbul karamah, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kemuliaan bagi seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan seorang hamba kepadanya sehingga dia meyakini bahwa Allah begitu dekat, sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa dekat, dia merasa diawasi, dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas dari memperhatikan gerak-geriknya. Maka dari kepahamannya itu dia terjaga dari segala yang tidak baik. Karena merasa dekatnya itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus seluruh urusannya tanpa melalui sebab-sebab yang menghalanginya. Itu yang pertama, qurbul karamah. Yang kedua adalah qurbul ihatah, ihatatul ilmi wal qudrah wal iradah wa umumit tasarruf. Hadha huwa qurbul haqqi min abdi. Yang kedua adalah kedekatan Allah berupa meliputi segala sesuatu. Apa maksudnya Allah meliputi? Maha taunya Allah, maha kuasanya Allah, maha berkehendaknya Allah, dan segala apapun yang Allah buat itu meliputi seluruh hamba-hambanya. Inilah yang dimaksud dekatnya Allah kepada hambanya. Kalau tadi Allah mendekatkan hambanya kepadanya, lalu diawasi. Yang kedua adalah Allah mendekat kepadanya. Maksudnya adalah qurbul ihatah, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu ada di dalam ilmunya Allah, pengawasannya Allah, takdirnya Allah, ada di dalam tasarrufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qurbul munasabah wal masafah. Awala yasihu fi janabir rububiyah istihalatil masafati alaih wa nafi musabatil abdi lirrab wa taqdirul kalam qurbuka minhu ala wajhil karamah antakuna musyahidan liqurbih minka ala wajhil ihatah wa illa famin aina anta wujudu qurbi ala wajhit tanasubi wal masafah. Nah ini udah makin terang ya. Ini Syekh Zarruq ini selalu jadi rujukan ya oleh Imam Ibnu Ajibah. Yang ketiga, kedekatan secara jarak. Ini kata beliau, tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibilang dekat secara
jarak. Kenapa? Karena mustahil Allah mempunyai jarak. Allah mustahil memiliki jarak kepada hambanya. Wa nafi musabatil abdi lirrab, dan ini menafikan adanya hubungan hamba secara fisik kepada Tuhannya. Jadi ini adalah tauhidnya seluruh ulama salaf. Ya, mereka menafikan tempat, menafikan waktu. Ya. Karena Allah itu bukan berupa fisik, Allah bukan berupa jism. Ya, kalau jism seperti kita, maka kita perlu tempat. Ya, padahal Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka kesimpulan ucapan musannaf, kata beliau, qurbuka minhu ala wajhil karamah antakuna musyahidan liqurbihi minka ala wajhil ihatah. Jadi tanda kamu tuh dekat kepadanya sebagai bentuk kemuliaan dari Allah kepada kita adalah kita merasa Allah itu dekat. Dekat apanya? Dekat ihatahnya, dekat seluruh tasarrufnya Allah kepada kita, seluruh pengawasannya Allah kepada kita, dekat kepada kudrohnya Allah di dalam menjalankan takdirnya kepada kita, dekatnya Allah kepada iradahnya yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan begitu kepahamannya, maka kedekatan seperti apa yang kamu maksud, gitu ya. Wa illa famin aina anta wujudu qurbih ala wajhit tanasubi wal masafah. Kalau bukan kepahamannya wajhul qurbul karamah dan qurbul ihatah, maka kedekatan seperti apa yang kau maksud? Adakah kedekatan itu adalah kedekatan jarak? Maka itu tidak benar. Bisa dipahami nggak ini? Walaupun bahasanya agak muter-muter nih, karena memang ini bahasanya udah bahasa mantek, ini bahasanya udah bahasa ya kelas tinggi lah udah. Jadi yang dimaksud seseorang hamba itu dekat dengan Allah, maksudnya bagaimana? Dia merasa Allah itu selalu mengawasi dia, tidak ada yang terjadi dalam hidupnya kecuali atas kudroh dan irodahnya Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah umumu tasarrufih. Ini semua adalah maunya Allah, ini adalah semua perbuatannya Allah. Dia merasa dekat, dia merasa yakin, dia merasa tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga kepahamannya yang seperti ini membuat dia selalu ada di jalur taat, membuat dia jauh dari maksiat. Kedekatannya dia kepada Allah dengan penuh keyakinan ini yang membuat Allah akan mengatur kehidupannya, dan itu janjinya. Inna waliyallahu alladzi nazzala kitab wa yatawallas salihin. Dialah Allah yang mengatur hidupnya orang-orang soleh. Dari mana dia mengatur? Dari keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu begitu dekat dengan kurbu apa tadi? Kurbul ihatah, bahwa semuanya ini di dalam jangkauan Allah. Ihatah dalam jangkauannya lah. Jangkauan ilmunya, jangkauan tasarrufnya, jangkauan kudroh irodahnya. Nah, ketika kita merasa demikian, itu namanya kurbul karamah. Kita mendapatkan kedekatan berupa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita memiliki keyakinan yang demikian. Karena orang yang tidak mendapatkan kedekatan karamah ini, ya maksiat masih jalan. Nah, ya samalah, ya. Kurbul karamah itu bagaimana? Ya orang hidup itu ngerasa bahwa di mana-mana ada CCTV, gitu ya. Dia diberi kepahaman itu, diberi kepahamannya itu namanya kedekatan apa? Karamah. Dia diberi kemuliaan oleh Allah, merasa dekat. Nah, CCTV memantau semuanya, itu namanya qurbul ihatah. Tidak ada yang lepas dari pantauannya. Sehingga dengan perasaannya bahwa dia selalu diawasi, itulah akhirnya dia melakukan senantiasa yang terbaik, menjauhkan segala yang buruk. Dari keyakinan dan sikap baiknya itulah akhirnya Allah menjaganya, Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupannya, karena dia termasuk orang-orang yang saleh. Wallahu taala a'lam. Al-haqaiqu tarid fi halit tajalli mujmalah wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayan. Nah, ini jadi ada tauhidnya ya. Ada ilmu kalamnya. Ada
membicarakan tentang bagaimana akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bahwa kedekatan-kedekatan yang sering disebut di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, qarib yang ada di dalam Al-Quran itu bukan qurbul masafah, bukan qurbul munasabah bainal abdi wa rabbih, bukan. Ya, karena Allah kana Allah wa lam yakun ma'hu syai', Allah sudah ada dan belum ada apa-apa, wa huwal an ala ma kana alaihi kan, dan dia masih seperti dulu. Nah, maka kalau ada kata-kata dekat, mustahil dekat secara fisik, dekat secara jarak. Dekat yang dimaksud jika dikaitkan dengan seorang hamba adalah perasaannya, keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Nah, dekat kalau kaitannya Allah kepada hambanya, dekat apa maksudnya? Dekat ilmunya. Ilmunya ihatah. Ingat ya, qurbul karomah kita ke Allah, qurbul ihatah Allah ke kita. Yang nggak boleh qurbul munasabah wa qurbul masafah bainal abdi wa rabbi. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita mampu dekat ke Allah dengan hati kita, dengan keyakinan kita, dengan perasaan. Keyakinan seperti apa? Keyakinan Allah kepada hambanya, yaitu qurbul ihatah, bahwa ihatatuhu lana bi ilmi wa bi qudratihi wa bi iradatihi wa bi jami'i tasarrufi. Kalau kita meyakini semua yang terjadi ini adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, itulah kedekatan Allah kepada hambanya. Artinya Allah tuh lekat dengan hambanya dengan segala apapun yang terjadi. Yang tidak boleh adalah kedekatan jarak. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita pahami. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mendekatkan kita. Doa Allahumma ja'alna minal muqarrabin indak, minal muqarrabin ladaik, didekatkan. Maksudnya bagaimana? Didekatkan, keyakinan yang tidak geser sama sekali bahwa kita tidak pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan itulah kita akan mampu melakukan yang terbaik, dan Allah juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita, tolong kita, dan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita karena keyakinan yang Allah berikan berupa qurbul karomah kepada kita semua. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.